Wani-wanine menungso ngadili menungso. Lah bulan Desember yang menurut orang Jawa itu semestinya sedang gede-gedene sumber. Ya, air itu sudah sedang melimpah-limpahnya, sudah melimpah ruah dan mestinya sudah bercocok tanam. Namun kenyataannya sekarang bulan Desember ini tetap belum bisa menanam. Saya tidak ingin bahwasanya negara Indonesia ini masih ada yang miskin. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut saya patut digubah ya. Mana mungkin bumi ini akan rela diinjak-injak oleh manusia yang taunya sugih melarat, pinter bodoh, surga neraka tidak selesai-selesai. Ini muter pada urusan itu saja. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Wilahing jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya akan sering dan sering menyampaikan bahwa leluhur Nusantara ini punya hajat besar. Hajat besar yang termaksud adalah terwujudnya tatanan zaman adil. Yang menjadi sawat tombal ambil atau buah bibir itu adalah muncul sang Ratu Adil. Kalau di belahan Arab mungkin munculnya sang Imam Mahdi. Kalau di dalam orang Kristen mungkin adalah Isa turun kembali. Lah, saya menyebut tiga saja karena apa yang saya dapat dari bisikan leluhur atau Wang Siteng yang Manon ya, bahwa dunia ini akan kedunungan wahyu puputaning zaman. Wahyu puputaning zaman yang termaksud adalah wahyu suci-sucine damar sesongko, wenang uga sinebut wahyu suci-sucine Roh Kudus, wenang uga sinebut wahyu suci-sucine Nur Muhammad. Lah ini kewajiban saya dan saya yakin saudara-saudara sekalian, walaupun pulpiri ya, kebul-kebul di belakang atau nangburi, artinya banyak yang percaya antara percaya dan tidak dengan saya, atau dengan kata-kata saya yang saya maksud, walaupun saya dasarnya ilham, itu saya tetap dengan senang hati menerima komen-komen yang kurang pasti ya, karena kedangkalan, kalau boleh kasarnya ngomong, saya ngomong kedangkalan dari para hidup atau manusia hidup di muka bumi ini adalah masih banyak sekali, termasuk orang yang kelihatannya profilmennya atau penampilannya itu enjoy atau oke, itu pun mungkin masih, taruhlah kalau boleh kita ngomong, itu adalah bawang kotong. Bawang kotong itu ya yang saya maksud adalah hidup hanya sekedar taunya kaya miskin ya, lalu surga neraka, lalu senang susah dan sebagainya, tidak tahu hikmah daripada kehidupan, di mana sesungguhnya hidup adalah membawa amanah ya, membawa amanat kalau istilah Jawa. Lah saya akan menguraikan sedikit bahwasanya betapa dampak buruknya, betapa dampak buruk dari kepemimpinan atau pemimpin yang tidak memiliki wahyu ya. Dengan kata lain, saya akan mengatakan jangan berani-berani memimpin Nusantara manakala tidak kedunungan wahyu kepemimpinan Nusantara. Lah, selama ini kita rasakan saking banyaknya orang yang pinter ataukah itu orang yang keminter, sejak runtuhnya Pak Harto ya, sejak runtuhnya Orde Baru, tidak ada yang memantau kemana laju wahyu kepemimpinan Nusantara ini. Sekali lagi, tidak ada yang mantau wahyu kepemimpinan Nusantara ini kemana akan menitis ya. Lah, kali ini saya menyampaikan bahwa kemarin saya mengatakan bahwa tidak ada calon presiden yang kedunungan restunya leluhur, dan kali ini saya mengatakan niscaya ketiga calon presiden ini adalah belum kedunungan wahyu kepemimpinan Nusantara. Lah, ini semua bisa kita lihat daripada cara berbicara, cara menyampaikan, lalu cara menyampaikan pendapat dan sebagainya. Bahasanya ini, mohon maaf, bahasanya ini masih sangat ringan dan melanggar daripada aturan yang maha kuasa. Sekali lagi, melanggar daripada aturan yang maha kuasa. Contoh bahasa yang saya kutip bahwa ada sedikit
akan memberi makan kepada seluruh anak-anak Indonesia. Saya tidak ingin bahwasanya negara Indonesia ini masih ada yang miskin umpamanya. Lah ini termasuk yang melampaui batas-batas apa? Kesombongan terhadap alam ini kepada Tuhan Yang Maha Esa umpamanya seperti itu, dan masih banyak yang lain. Lalu yang satunya lagi mengatakan bahwasanya bahwa bumi ini adalah kurang keadilan, tidak ada manusia yang bisa mengadili manusia. Sekali lagi saya menyampaikan, tidak ada manusia yang bisa mengadili manusia, bisa mengadili makhluk yang lain. Kata keadilan, kalau boleh saya ngomong, menyelorokan, manakala pemimpin itu sudah kewahyon, lebih baik saya boleh dong punya hak usul bahwasanya Pancasila yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut saya patut digubah atau lebih diselaraskan, lebih disempurnakan, kata-kata bijak ya, itu lebih disempurnakan bahwasanya seyogianya sila kelima lebih baik diubah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah ini kalau boleh saya usul, boleh dong saya punya usulan walaupun lewat media sosial, lewat channel saya inilah. Ini mengapa saya katakan demikian? Sebab dasarnya adalah wani-wani ini menungso ngadili menungso. Wani-wani ini menungso ngadili menungso. Lah ini bahasa yang berlebihan lah. Satu sisi ada calon presiden yang mengatakan bahwasanya kurang keadilan. Saya akan berbuat adil, dengan kata lain. Tidak mungkin akan bisa. Namun kalau mengseimbangkan ini akan bisa lah. Saya mengatakan di sini intinya bahwa tidak ada ketiga pemimpin ini memiliki wahyu kepemimpinan Nusantara. Sekali lagi saya boleh menilai ya, saya tidak menyudutkan, namun tidak ada gambarnya sama sekali ketiga calon ini ada titisan wahyu kepemimpinan Nusantara. Lah, dampak dari semua ini diantaranya sekarang kita bisa merasakan bulan Desember yang menurut orang Jawa itu semestinya sedang gede-gedene sumber ya, air itu sudah sedang melimpah-limpahnya, sudah melimpah ruah, dan mestinya sudah bercocok tanam, sudah menaburkan pupuk ke tanaman itu. Namun kenyataannya sekarang bulan Desember khususnya tada hujan ya, sawah tada hujan ini tetap belum bisa menanam. Lah, apakah ini diantara efek daripada kepemimpinan yang tidak kewahyon selama runtuhnya Orde Baru? Saya meyakini belum ada pemimpin Indonesia yang kewahyon sepenuhnya. Andai kata menjadi pemimpin, saya hanya meyakini pemimpin yang wahyu tiban atau wahyu tiban ya, sementara daripada Nusantara ini, Indonesia ini tidak ada pemimpinnya, alias Indonesia bubar. Lah itu baik. Namun saya dalam kali ini ya kalau boleh saya ngomong memberikan rujukan kepada pemimpin yang akan datang, atau mungkin pemimpin yang sekarang mungkin lebih baik gayuh wahyune dulu baru mencalonkan diri. Lah tanpa ada kewahyon, efek daripada ini semua niscaya akan memberantakan ya, lebih memberantakan ya. Sekali lagi saya mungkin akan lebih memberantakan atau porak-porandanya daripada tatanan hukum di bumi Indonesia, daripada tatanan sosial, daripada tatanan budaya dan sebagainya. Ini kasus nyatanya telah kita rasakan sejak turunnya Orde Baru. Belum ada pemimpin yang setara nilai spiritualnya dengan RI1 dan RI2 lah. Lalu apa? Saya menyampaikan bahwasanya tidak ada lain, tidak ada bukan. Sekali lagi, tidak ada lain, tidak ada bukan. Untuk menuju ke wahyunya ini, kawruh daripada kepemimpinan Nusantara ini adalah kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu. Ya, sekali lagi, kawruh Sastro Jendro Pangruating Diu, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu lah. Namun sekarang saya meyakini bahwa Sastro Jendro Pangruating Diu Hayuningrat artinya mau tidak mau kondisi keangkara murkaan jagat royo atau gelah-gelahing bawono sudah terlalu banyak. Kita bisa mengamati bahwasanya mana mungkin dunia akan rela diinjak-injak oleh manusia yang taunya harta dunia saja. Sekali lagi, mana mungkin bumi ini akan rela diinjak-injak oleh manusia yang taunya sugih melarat, pinter bodoh, surga neraka tidak selesai-selesai. Ini muter pada urusan itu saja, muter pada urusan itu, tidak sampai kepada toto sing rasa. Buat apa ngaji buku ya, buat apa ngaji buku kalau tidak ngaji rasa rumangsaning urip, ngaji perasaan sendirilah taruhlah. Kalau kita dicubit, kita terasa sakit, seyogianya kita tidak mencubit lah. Ini namanya ngaji rasa ya, bedah surasaning urip. Semestinya setiap orang itu
mesti ngaji rasa dan bedah surasane urip. Namun sekarang kasus nyatanya tidak ada yang ke arah itu, ngajinya hanya teoritis, ngaji kepada buku, taunya itu mohon maaf, kiai yang lucu, kiai yang viral. Lah ini bukan rahasia lagi. Artinya dari sisi mana kita akan apabila hanya mendengarkan yang seperti ini, kita akan bisa mendapat hikmah hidup kecuali hanya memuja dan mencela daripada sisi-sisi yang patut, yang semestinya ya tidak patut dipuja dan tidak patut dicela. Sesama hidup kan tidak patut kita saling puja dan saling cela. Kita semestinya ngayai darmaning wajib kang sejati atau melaksanakan peribadatan yang sejati. Namun selama ini yang kita terima hanya adalah ajaran atau ajaran-ajaran tertentu yang mengatakan bahwasanya itu dihindari, yang ini dilakoni. Lah mana ada bisa demikian. Sosok pohon saja ya, artinya sebuah pohon ya bisa berdiri itu harus ada daunnya, harus ada tangkainya, harus ada kulitnya, harus ada kayunya. Lah ini taruhlah kemanunggalan ya, tidak lain adalah konsep dari leluhur Nusantara ini yang tanhono darmo marwo bineka tunggal ika, tanhono darmo marwo. Lah saya mengatakan di sini, saya meyakini bahwasanya pemimpin Indonesia untuk saat ini, para calon ini juga saya yakin, saya kalau yang lain keyakinan beda nggak apa-apa, saya yakin belum punya titisan wahyu kepemimpinan Nusantara, dan efek dari semua ini niscaya akan kurang menguntungkan bagi semua pihak. Tidaklah itu yang memimpin, tidaklah itu yang dipimpin. Dan lalu saya mengatakan tidak terpeliharanya ya, tidak terpeliharanya kawruh yang sejati untuk pemimpin Nusantara, yaitu kawruh sastro jendro hayuningrat pangruwateng diu. Saya rasa demikian. Terima kasih.